Bentar. Ini kenapa ada mbak-mbak nyempil baju? Oke, halo semuanya. Balik lagi di channel YouTube-nya Anak Semesta. Siapa lagi kalau bukan Irfan Gafur. Dan di video kali ini aku bikin video reaction yang sekarang tuh lagi rame banget ya, video klip dari seorang beauty vlogger, sang food vlogger, sang selebgram, sang YouTuber, the only one, KKI Rahma, KKI pokoknya. Nah jadi dia tuh baru ngeluarin lagu dan aku bakal nge-react dalam perspektif anak indie gitu. Jadi kan aku dikenal di Instagram sebagai anak indie ya, walaupun aku cuman ya sarkas aja sebenarnya. Aku bakal nge-reaction video klip KKI menggunakan perspektif anak indie ya. Dan terus saja banyak sekali sarkas dan satir yang aku kasih di video nanti tentunya. Kita di awal ada penyanyi ciptaan KKI juga ya. Kita kecilin dikit. Oke. Dengan konsep apa ya kalau bilang konsep? Kalau dalam video klip indie yang senja-senja ini nggak masuk kategori sih sebenarnya, karena ini rame banget ya, ada lampu-lampu dengan baju pengantin atau baju ulang tahun mungkin kita bisa bilangnya. Sedangkan anak ini tuh dia kalau berfashion selalu santai gitu, pakai topi pale, kaos hitam, gelang cuma satu kalau bisa warna hitam, sama jam tangan. Itu baru anak indie. Apakah KKI bukan anak indie? Sepertinya bukan. Coba kita lanjut dulu ya. Dan musiknya juga musik ini ya, musik odong-odong bilang orang tet anak indie nggak ada kayak gitu. Sorry, 420 nggak ada kayak gitu musiknya ya. Tolong. Siapa lagi? Bara suara nggak ada, nggak ada. Oke, kita lanjut. Oke, ada ini dua ini mungkin maksudnya kayak pengawal dia mungkin atau gimana, nggak tahu juga. Bentar. Ini kenapa ada orang bikin video klip di sampingnya ada stand aneka bakaran, sosis bakar, cumi bakar, udang bakar. Terus kenapa di sebelahnya juga ada tuh cemilan? Kenapa harus di tempat kayak gini sih kan? Ini kan lagunya tentang percintaan gitu. Oh, mungkin waktu kayak masih pacaran sama pacar yang dulu dia pernah makan bareng nih sosis bakar, cumi bakar, dan mungkin dia kayak mau nostalgia gitu-gitu mungkin ya. Ya masuk akal. Secara keindian mungkin masih bisa ditelaah ya, karena dalam kehidupan itu relung batin, relung jiwa itu memang ada saling keterpautan namanya tuh. Oke, kita lanjut. Nggak apa-apa, nggak nyambung. Kita lanjut aja. Nah, di sebelah tadi ada orang jual sosis bakar, udang bakar ya. Terus stand sebelahnya tuh apa kira-kira? Soalnya dia tuh putih gitu dia. Dan di etalasenya juga kosong, nggak ada stiker-stikernya apa-apa. Itu ada tuh stiker tuh. Kayaknya mungkin itu apa ya? Stikernya hitam putih gitu, bukan stiker, pamflet maksud saya tadi. Tapi kita nggak usah masalah itu ya, karena yang kita bentar. Ini kenapa ada mbak-mbak nyempil baju biru jilbab hijau? Mbak, orang lagi syuting video klip, jangan di situ dong. Nggak apa, dia indie berarti. Mbak kayak ini indie karena dia bodoh amat sama segala sesuatu ya. Yang penting berkarya. Mantap, lanjut. Oke, mungkin di sini dapat lah masih suasana indie ya. Dimana Mbak KKI ini di sebelahnya ada pohon gitu, ada kayu-kayuan, ada bambu. Di atasnya ada lampu-lampu gitu ya. Jadi ya mungkin masih bisa masuk dalam kategori indie. Coba kita lanjut dulu. Oke, ini aku masih bingung konsep video klipnya seperti apa dia dalam pemilihan tempat ya. Ini kan ceritanya kan kayak taman gitu ya. Terus kenapa tadi ada orang jual makanan masih oke lah. Kenapa ada orang jual mainan dong? Mbak KKI, Anda boleh indie, boleh Anda indie berkarya secara independen. Tapi nggak ditabrak semua gini dong. Coba lanjut. Ada yang ngerekam. Ada yang ngerekam mbak-mbak pakai baju merah. Kayaknya dia lagi bikin story nih. Bentar. Di sini emasnya pas, coba kita mundurin ya. Pas dipegang Dagui sama kaki, mukanya kayak
apaan sih? Ini ngapain sih? Maksudnya, coba. Coba kita lanjut. Iya. Oke. Wow, didorong. KKI juga dorongnya. Ini kayaknya nggak ada skripnya nih. Dia tinggal dorong dan kayaknya kaget nih. Dua pendampingannya kaget. Ya, secara konsep keindian ini masih masuk lah, karena dalam konsep independen, musik independen itu biasanya dia menabrak sesuatu yang udah direncanakan gitu, karena ide-ide kreatif itu muncul ketika sudah kita laksanakan. Kalau masih dalam konsep, biasanya ide-ide kreatif, ide yang liar tuh susah keluar gitu ya. Jadi coba kita lanjut dulu. Bentar, ini sebenarnya konsep lagunya dia Mbak kayak ini kayak di PHP-in sama cowok ya. Harusnya kan sedih ya. Kenapa dia kayak ini seolah-olah kayak ada kawinan gitu, ada tuan putri dan ada pengawal dan dengan lampu-lampu yang sangat-sangat banyak. Dan menurut secara konsep keindian, lagi-lagi kita bicara konsep indie, karena aku mengambil perspektif sebagai anak indie yang ya anggap aja aku anak indie lah pokoknya. Coba kita terus aja. Dan kalau untuk suara ya, kayaknya Mbak Kiki ini ya dibilang jelek. Enggak. Kita ngomongin karyanya ya, bukan fisik dan sebagainya ya. Kita ngomong apa yang dia kreasikan gitu ya. Coba kita lanjut dulu lah. Ini kayak dia syuting di satu tempat gitu, kayak apa namanya, kayak kafe gitu mungkin. Oke. Jadi tiap rap ternyata ada ininya ya. Ada apa sih namanya? Ada dance-nya lah gitu. Kayak ini dia ditinggal ceritanya sama cowoknya. Tapi mukanya ketawa gitu, senyum. Kalau gitu ya cowoknya juga nggak ada rasa bersalah sedikit pun ya. Kenapa harus ada begini di endingnya? Oke, setelah kita lihat tadi video klip dari Mbak Kiki ya dengan Keke bukan boneka. Kalau kita lihat nih, musiknya cocoknya ya kayak orang-orang bilang gitu, musik-musik odong-odong. Mungkin liriknya aja mungkin diganti ya Mbak Kiki ya, biar lebih friendly sama anak-anak gitu. Coba anak-anak kalau namanya odong nih. Aku bukan Mak, lagu siapa Mak? Kasian. Belum waktunya juga dia denger lagu cinta-cintaan gini. Cuman musiknya memang enak banget buat ngiringin odong-odong gitu. Dan secara perspektif anak indie ya, secara perspektif anak indie, Mbak Keke ini hampir sebenarnya mendekati indie, tapi apa ya, cuman kurang di suara, kurang di musik, kurang di lirik, kurang semuanya sih. Mungkin dia bisa menjadi musisi indie nanti yang profesional banget ya. Tapi ini views-nya 10 juta loh. Gila loh, ini gila. Kalau kita telah ada lirik ya. Nih kan anak indie tuh terkenal dengan lirik-liriknya yang puitis, yang syahdu gitu, yang tentang senja semesta. Kalau dari lirik ya, liriknya Mbak Keke ini nggak ada apa ya, sesuatu yang bisa dikiaskan atau sesuatu yang kata-kata itu kayak sulit dimengerti gitu. Aku bukan bonekamu, itu kan udah pasti bukan boneka dong, bukan kiasan, ya kan? Bukan kiasan. Kalau kiasan mungkin aku bukan apa gitu. Nggak tahu aku. Nah, kalau secara video klip nih dibandingkan dengan band-band indie lainnya atau penyanyi-penyanyi indie lainnya, solois indie yang lainnya, kurang indie sih ya. Tadi yang bikin indie itu cuma apa namanya, ada daun, ada pohon, ada batang bambu, dan ada air. Tadi itu udah mungkin ada unsur-unsur indie-nya sedikit ya, karena musisi-musisi indie yang kita kenal itu rata-rata membawa tentang daunan, pepohonan, bumi, perairan, persawahan, apapun tentang alam pokoknya. Dan makanya kita tadi cukuplah dia ada 1% keindian yang terdapat dalam dirinya gitu. Jadi ya belum bisa dikatakan sebagai penyanyi indie sebenarnya. Oh, bisa penyanyi indie karena dia memproduksi semuanya sendiri dan diuploadnya juga di channel YouTube-nya sendiri. Tapi kan indie yang Indonesia maksud adalah indie yang membawa lirik tentang senja, tentang semesta, kopi, hujan. Padahal kan nggak gitu aslinya, indie itu nggak gitu. Cuman ya kita ngikutin pasar aja lah gimana pokoknya. Nah, mungkin itu aja lah yang aku bisa kasih tahu ke kalian atau bisa aku react tentang Keke bukan boneka ini ke kalian semua ya.
Mudah-mudahan masih ada video-video selanjutnya tentang perindian, karena ternyata banyak yang nyari Irfan Gapur indie di search YouTube ya. Padahal aku ini cuma ada di Instagram, kenapa dibawa ke YouTube gitu. Nah, jadi mungkin teman-teman dukung terus channel Irfan Gapur biar bisa naik ke permukaan orang-orang ya. Kalau di TikTok tuh namanya FYP, kalau di YouTube tuh namanya Beranda gitu pokoknya lah. Nah, jadi jangan lupa untuk di like, comment, share, dan subscribe channel YouTube-nya Irfan Gapur di bawah ini yang merah di sini atau di sini lah, pokoknya lupa juga aku di mana. Jadi ya terima kasih semuanya, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.